Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tupai Tech. Ini kita akan cek VGA GTX RTX 2080 punya Bro Yusuf ya. Kondisinya memang kita nggak bisa masuk powernya nggak bisa, kayak ada jalur yang short ya. Secara kalau kita lihat secara fisik masih grace ya, komponen yang pecah, tanda-tanda kayak rusak ya nggak ada, semuanya mulus. Oke, nggak ada komponen yang hilang, yang copot. Ini mousepadnya ya, daerah sini mousepad. Ini juga yang kecil-kecil suka mousepad ya, mousepad juga. Kalau ini lebih cenderung ke controller lah, kayak model semacam PWM gitu. Oke, jalurnya sempurna, nggak ada yang copot, nggak ada yang mencurigakan. Korosi juga nggak ada. Jalurnya bagus ya, nggak ada yang mencurigakan. Biasanya kalau ada IC yang pecah gitu dia bertitik hitam. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ngalamin kayak begini ya, kondisinya mulus bagus tapi powernya nggak masuk ya, pastiin dulu aja yang daerah sini. Ini biasanya supply dari sini nggak masuk, jadi nggak ada trigger ya, nggak ada trigger antara power bawah sama power atas. Jadi tegangannya nggak keluar yang V-core-nya ya. Sekarang modelnya udah komplit ya, model kayak begini. Jadi dalamnya udah mousepad sama PWM jadi satu ya. Sama kayak bukan PWM sih, LDO sorry. Jadi dia udah satu set modelnya. Model sekarang di ringkesin ya. Oke, coba kita ukur ya. Ntar saya panggil Pak Rohim dulu buat pegangin handphone ya. Oke, kita ukur di bagian power 8 pin ya. Oke, kondisinya normal ya. Ini modenya di mode bip ya. Oke, normal. Oke, bagian power aman. Oke, sekarang kita cek bagian PCIe ya. Ini ada satu, ini kelihatannya di sini ya. Ini short. Ya, ini agak mencurigakan ya. Perlu diangkat dulu, dicabut. Apakah benar dari jalur? Soalnya ini ada 3 kaki ya. 1, 2, 3. Nah, 3 kaki ngeground. Nah, ini curiga ya, ini bisa jadi satu tersangka. Nanti metodenya ini diangkat dulu, tapi ini diangkat. Soalnya di sini short ya. Ya, di atasnya short. Short. Jadi ini satu tersangka. Nanti metodenya dicabut dulu, dilihat jalur. Kalau emang jalurnya bener dia short, berarti memang bagus ya. Tapi kalau ternyata jalurnya nggak nyambung, berarti kemungkinan nyambung dari komponen
Ini satu. Oke, ini terhubungnya larinya ke HDMI, Ini juga saya ukur satu ya, satu ngeground. Ini kaki yang ini ngeground. Ada dua kaki ya. Biasanya sih paling banyak dia dua ya, belakang satu depan satu yang ground. Ini kalau sampai dua ini juga curiga ya. Ini juga curiga, apa sebab waktu awal mungkin dia ada short dari ini ya, dari HDMI ya. Dia masuk tegangan lebih, short di sini, atau bisa juga coba yang sini mas, sini. Atau bisa juga yang dari sini. Ini komponen ini yang kecil. Ini, jadi ada dua tersangka ya, yang kita coba nanti cabut dulu metodenya. Ini mesti dicabut dulu, cabut, cek jalur, karena nggak ada contoh PCB yang sama ya. Kalau ada contoh PCB yang sama kita bisa bandingin. Karena ini nggak ada, jadi metodenya dicabut dulu. Ini dicabut. Kalau yang lain-lain, kalau mengukur jalur power in yang ke MOSFET, ini ke yang ke MOSFET, ke sini aja ceknya ke, maaf, ini kapasitor ini sekarang modelnya udah tantalum ya. Nah, kalau dia short berarti daerah sini depannya ya, jadi gitu yang ngeceknya ya. Nah, oke, ini bagus ya. Lihatin ini agak mundur, lihat ya. Ini bagus. Oke, ikutin sini pak, tangan saya ikutin. Jadi kemungkinan bisa dari sini ya. Ini tersangka utamanya yang ini ya. Coba arahin ke sini ya. Nah ini kemungkinan bisa dari sini. Tapi kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Ini di sini juga ada curiga nih saya. Kelihatan nggak di layar, coba. Nih, yang ini nih. Ini kelihatan. Yang ini saya unjukin deh di sini. Ini yang nomor 2 ya, di sebelah VRAM ya. Nih. Agak mundur bisa nggak biar ini kelihatan. Oke, coba kita ukur ya. Kelihatan nggak? Ya. Nah, ini nilai resistansinya 53 ya. Nah, yang atasnya ini, yang atas ini short, ini 0. Apakah DDR6 dia begitu? Dalam artian ada dua jalur ya, jalur sempurna sama jalur tidak sempurna. Nah, maksudnya kalau jalur sempurna itu contohnya kayak kita ngelihat di sini nih. Jadi kalau jalur sempurna itu kayak ada buzzer naik terus dia hilang sendiri. Nah, itu jalur sempurna, dikasih power dia bisa langsung nyala. Terkadang ada yang 0 begini, yang seperti ini, dia berfungsi. Nah, ini dia berfungsi jadi semacam kayak pengaman. Jadi kalau dikasih power ada problem, dia nggak langsung masuk powernya ke VRAM gitu ya. Ada jalur kalau istilah saya itu jalur sempurna apa jalur nggak sempurna. Nah, kenapa ini juga kalau di belakang chip ya, kita perhatiin ya. Oh, dia di belakang chip. Nah, ini kan di belakang chip biasanya. Ini coba mas lihat di sini mas. Ini ya, di belakang chip kan banyak nih kapasitor ya. Coba ke atas ya, munduran lagi nggak kelihatan. Nah, ini misalnya ini kan short ya.
Kalau di belakang chip emang kebanyakan kapasitornya pada short ya. Kenapa? Karena ini jalurnya sempurna, mesti ada controller yang yakin kalau dia aman baru masuk ke sini ya, supaya chipnya terlindungin gitu. Ini kalau di belakang sini Anda nggak usah ukur, ini udah pasti short jalurnya. Nah, jadi kalau istilah saya sih itu jalur sempurna sama jalur nggak sempurna. Jadi dia sempurna setelah antara PWM, antara controller yang ada di chip bisa bekerja sama. Yang tadinya jalurnya short sama dia disempurnain sehingga power tegangannya bisa masuk ke chip gitu. Nah, jadi ada di dalam rangkaian ini memang teknisnya nggak semuanya nggak semuanya kalau ketemu yang short itu problem, nggak. Jadi kita masih tahu blok-blok mana yang short, blok-blok mana yang sempurna gitu. Kalau di daerah sini ini jalur sempurna nih, coba lihat di sini nih, di kapasitor ini jalur sempurna, dia nggak boleh nol nih. Kalau diukur nol berarti short ya. Dia ada, misalnya saya balik kayak gini tuh, naik terus turun lagi ya. Nah itu berarti jalurnya sempurna tuh lihat. Dan ini juga yang bisa ngecek ini nggak semua multitester tertentu aja yang bisa. Ya kalau nanti ketemunya ini short nih, MOSFET-nya ada yang problem short, dia nanti di sini nol ya nilainya ya, kurang lebih buat pengecekan tanpa tegangan. Soalnya kalau Anda nggak gitu expert, suntik tegangan akhirnya ngerembet kemana-mana, yang tadinya rusaknya ringan jadi rusaknya kemana-mana. Jangan ya, kalau bisa main pakai multi aja, itu udah paling lebih enak lah. Jadi untuk yang 2080 kemungkinan satu di sini ya, ini curiga ada di sini ya, daerah sini ini daerah sini satu, sama yang di belakang yang jalur ke sini nih, ini ya, ini ada HDMI ya. Nah HDMI kita urut. Nah ini apakah memang seperti itu ya, ini nanti bisa dicek, yang ini nih bisa dicek, yang ini bisa dicek, nanti ketahuan kalau kita angkat dia nyambungnya dari jalur atau enggak gitu ya. Oke ya, pengecekannya sampai di sini dulu, nanti baru saya kerjain lagi. Kita cabut yang ini ya, komponen ini ya, kita cabut ya, komponen yang curiga lah, yang ada beberapa komponen yang curiga kita cabut, cek jalur. Oke, saya udahin ya.